Perasaan ingin menang serta menguntungkan diri sendiri kadang menjadi landasan kita untuk mengerjakan pelayanan. Akibatnya, kita menjadi orang yang mudah terbawa arus kehidupan, sehingga integritas diri semakin meredup. Apakah kita mampu terus melawan arus kehidupan dengan integritas diri yang ada? Halo, nama aku Puput. Saya dengan Teresia, bisa dipanggil dengan Tere. Aku berpelayanan di Komisi Pemuda di bidang relation. Saya adalah salah satu anggota jemaat dari GKI Pengadilan Bogor sejak tahun 2010. Aku berpelayanan di GKI Pengadilan dari zaman bocah, dari zaman kelas 3 SD. Kurang lebih sekitar 10 tahun ya, saya kira-kira aja gitu, kurang lebih 10 tahun. Berpelayanan pertama kali di Paduan Suara Anak Tadeo. Sebetulnya awalnya adalah saya mengikuti paduan suara, karena sebetulnya itu cita-cita saya dulu kalau mau masuk ke gereja gitu ya, melalui paduan suara, karena saya suka sekali bergabung di paduan suara. Jadi saya melayani lewat paduan suara. Gak jauh-jauh motivasinya adalah karena lingkungan pertemanan. Saya pikir itu belum apa ya istilahnya, melayani semaksimal mungkin. Dan supaya bisa lebih punya banyak waktu untuk bermain sama teman. Kemudian saya didaulat menjadi pemandu pujian di gereja, lalu mengikuti beberapa kegiatan, kemudian masuk komisi, dan saya pikir ketemu dengan teman-teman pelayanan yang lain di gereja itu membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, kemudian banyak sharing mengenai keimanan, sehingga lebih terpanggil untuk dapat melayani, dan saya akhirnya tahu bahwa ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan di gereja itu salah satu bentuk melayani. Secara tidak aku sadari, hal itu yang kemudian membentuk aku, dan Tuhan murnikan kembali motivasi aku untuk punya kerinduan dan sukacita di dalam pelayanan, yang membuat aku semakin memperluas pelayanan di komisi remaja, komisi pemuda, dan lainnya. Mungkin bukan undur kali ya, lebih tepatnya jadi kepikiran kok gini amat ya pelayanan gitu. Pasti ya, pernah suatu saat itu saya merasa sepertinya sudah ingin mundur gitu. Karena ada beberapa hal yang mengakibatkan saya untuk mundur lah, kurang lebih seperti itu. Kalau buat aku pribadi sih mungkin kesulitan untuk menyesuaikan pikiran, menyesuaikan cara pandang dengan orang yang berbeda cara pandang sama aku, orang yang berbeda usia lumayan jauh dengan aku gitu. Supaya bisa sama-sama punya tujuan dan visi misi yang sama. Waktu itu break ya, istirahat sebentar gitu ya, karena memang perlu mengambil waktu untuk mengambil istirahat lah gitu, karena memang persoalannya cukup menyita waktu sekali jika harus dibagi dengan pelayanan di gereja. Jadi rehat sejenak dari aktivitas gereja. Aku lakukan kembali merendahkan hati dan diri sih, dan berdoa minta hikmat sama Tuhan supaya tujuan bersamanya bisa tercapai. Terus aku juga bisa mengerti cara berkomunikasi yang baik dengan orang yang punya berbeda pandangan atau usia yang lumayan jauh dengan aku. Kayak pesan untuk para pelayan gereja yang bersama-sama melayani juga, jangan takut atau menunda untuk memulai. Kita melayani Tuhan dengan sukacita tentunya ya, jadi nggak boleh baper gitu. Jadi kalau kita tidak ada waktu atau tidak diperkenankan untuk melayani sih sebetulnya nggak ada masalah gitu. Tapi pada saat ada panggilan, dipanggil untuk kembali melayani, gas aja langsung gitu, jangan sungkan gitu. Jadi jangan takut untuk memulai melayani, jangan takut untuk mulai merendahkan hati dan diri, bahkan mulai untuk mendoakan bidang pelayanan yang kita rindukan. Nggak boleh baper, dan satu lagi yang paling penting kalau saya pikir kita melayani Tuhan jangan ada agenda di dalamnya. Jadi kita harus yakin kita melayani hanya untuk Tuhan, tidak ada
agenda yang lain. Karena aku yakin dan percaya sekecil apapun api yang ada di dalam hati kita, api kerinduan yang ada dalam hati kita untuk melayani akan semakin berkobar kalau kita mulai berani untuk berjalan. Nggak perlu terburu-buru, nggak perlu lari-lari, pelan-pelan aja, tapi pasti bersama dengan Tuhan. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You do miracles. You are more than able. You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Now I see all that I have, and I've got my confidence back. I put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? You are more than able. You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? I've come a long way, and I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am, and I can stay where I'm at. We've come this far by faith, and I just can't turn it back. He's not done with me yet. He's not done with me yet. There's so much more to be story. You're not done with me yet. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, kata perkara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan. Ketika kita berhadapan dengan masalah dan kemudian kita mau menyelesaikannya, maka di dalam penyelesaian itu sebetulnya bukan cuma sekedar tindakan atau cara kita yang dirasakan dialami oleh orang di sekitar kita. Melainkan di dalam itu juga pikiran, motivasi kita juga bisa dirasakan. Perasaan-perasaan kita yang menyertai tindakan tersebut juga bisa tercermin dari cara penyelesaian masalah kita. Di dalamnya, Bapak Ibu Saudara, kalau terjadi ketidaksinkronan antara pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, maka orang lain sebetulnya dapat mengetahuinya. Contoh yang sederhana misalkan saja yang mungkin seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berelasi dengan teman atau juga di dalam keluarga. Kita misalkan pergi hendak makan. Tujuannya ingin makan di luar. Maka kita pernah melontarkan pertanyaan, mau makan apa? Jawabannya terserah. Ketika dijawab terserah, maka si penanya kemudian akan memilihkan tempat makanannya. Nah, di dalam menyikapi itu, jika tempat yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan teman yang menjawab terserah, kita bisa lihat cara makannya ogah-ogahan. Ketika cara makan ogah-ogahan, itu berarti pikirannya dia nggak suka makan di situ. Bukan itu yang dia mau. Perasaannya tidak nyaman di tempat itu. Itu adalah hal sederhana ketika terjadi ketidaksinkronan. Kesinkronan atau kesesuaian antara tindakan, pikiran, dan perasaan dapat juga disebut dengan integritas. Integritas menjadi praktek yang sulit dilakukan. Seperti contoh tadi, karena manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia sebetulnya harus mengenali dengan jujur apa yang menjadi pikirannya dan motivasinya. Ia juga harus dapat menguasai perasaan-perasaan di dalam hatinya, sehingga tindakannya atau ucapannya atau jawabannya itu menjadi tindakan jawaban yang tulus dan tidak pura-pura. Integritas ini juga menjadi penekanan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam firman tadi. Tuhan Yesus memakai kata setia justru untuk menunjuk kepada perkara-perkara kecil, hal yang sering dianggap sepele, atau seringkali dikatakan, itu nggak masalah. Pembelajaran tentang integritas justru dimulai dari hal yang sepele dan kecil tersebut. Contohnya di dalam kehidupan berkeluarga. Mengajarkan tentang integritas, pendidikan integritas itu harus dimulai sedini mungkin. Ketika anak-anak kita sudah mulai dapat berkomunikasi, menceritakan pikirannya, menyampaikan perasaannya. Mungkin kita berpikir sebagai orang dewasa, mereka masih kecil, biarkanlah. Itu adalah pikiran yang keliru. Karena tadi Tuhan Yesus juga mengatakan setia dalam perkara-perkara kecil. Termasuk ketika anak-anak kita masih kecil, justru disitulah mereka dididik bagaimana mereka setia dalam perkara kecil. Dimulai dari kita menanyakan tentang apa sih pikirannya ketika kamu melakukan itu? Apa yang kamu rasakan? Beri ke mereka ruang untuk mereka bisa jujur
ketika kita merasa pikiran tersebut mungkin mengada-ada. Jangan kita patahkan dengan mengatakan, nggak boleh gitu, nggak seharusnya seperti itu. Justru bagian itu yang harus kita gali, kita arahkan, sehingga mereka sedari kecil mengenali bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan serta dikatakan semua harus sejalan. Memang Bapak Ibu Saudara butuh kesabaran dan pembimbingan yang tidak jemu-jemu dari orang tua. Tetapi kita mengingat apa yang dikatakan Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ketika kita menginginkan generasi orang-orang yang punya integritas di dalam kehidupannya, maka itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi sejak dari dini, sejak dari kecil, mulai di dalam keluarga kita, mulai dengan orang-orang yang terdekat kita. Dengan berintegritas pada perkara kecil, maka kita akan dimampukan menghadapi perkara-perkara yang besar. Kita dimampukan untuk dapat bertindak benar di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Semakin besar perkara kehidupan kita, maka Bapak Ibu semakin besar pula godaannya. Integritas yang kita bangun sedari dini akan menolong kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran Allah ketika kita menghadapi perkara kehidupan. Apakah kita sudah menampakkan integritas sebagai orang percaya di dalam perkara kehidupan, pelayanan kita yang Tuhan percayakan? Jika kita masih menemukan kesulitan untuk menampakkan integritas itu, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita berlatih. Setidaknya ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan. Latihan yang pertama adalah self-management atau pengelolaan diri kita. Di dalamnya bagaimana kita mengelola perilaku sehari-hari kita, melakukan disiplin dalam kerja, dan penggunaan waktu secara benar. Kita mulai dari sikap kehidupan kita, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena aturan kita maknai sebagai orang Kristen bukan sesuatu yang membatasi, tetapi aturan justru ada supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan leluasa, karena ada aturan yang membentengi kita. Mari kita patuh terhadap aturan, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menyukai aturan-aturan itu. Dan mari kita berlatih integritas kita dengan kita belajar bagaimana kita mengakui kesalahan kita secara terbuka, secara jujur, dan kita juga menunjukkan komitmen di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan, sekalipun menurut kita itu adalah perkara-perkara yang kecil. Karena di dalam kesetiaan terhadap perkara-perkara yang kecil itulah kita diajak untuk berproses dan belajar menghadapi perkara-perkara yang besar. Tuhan menolong dan memampukan kita selalu. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai umat-Mu yang hidup dalam pelayanan ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami memiliki sikap yang senantiasa rendah hati dalam setiap pelayanan kami. Ampunilah kami selama ini, apabila kami sering kali mencuri kemuliaan Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Ketika kami merasa berhasil, kami sedang menyombongkan diri. Ampunilah kami untuk itu. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menjaga integritas. Satu kata dengan perbuatan.
agar kami terus menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun, kapanpun. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, agar kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I've come a long